Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit, maka ingat 5 ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tuh cuma 100.000 lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya ya. Datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang, kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tanggung jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya, kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta. Laki cuman mengasih 1 juta. Maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan rajulun syahid, pelit. Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuat kami. Toh pada akhirnya Ustadz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran kaulah bulan, bullshit, ngomong kosong semua. Tak ada tuh, pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset, kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Bolehkah baca Quran ketika haid? Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh membaca Quran. Zikir boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca bismillah boleh, karena bismillah sebagai doa. Bismillah. Baca ayat sebagai doa boleh. Naik kendaraan, subhanallah di saqqarana hadza wa ma kunna lahu muqrin, boleh. Adakah yang membolehkan perempuan haid baca Quran? Ada 2 mazhab. Pertama Maliki, perempuan hafal Quran ngulang hafalan dalam hati, boleh. Ada adik-adik yang hafal Quran diam aja. Kalau ada perempuan diam hafal Quran, tunggu ulang hafalan. Kalau tak hafal diam, kesambet. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur tak ada.
Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian? Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah. Apa sah puasa kita jika gosok gigi di siang hari? Gosok gigi dari mulai habis subuh sampai azan zuhur boleh. Tapi kalau sudah tergelincir matahari makruh. Apalagi pakai odol yang mentol. Sebelum gosok gigi lemas. Begitu selesai gosok gigi bersalju dan berbunga. Maka sebaiknya gosok giginya sehabis makan sebelum azan waktu imsak. Gosok bersih. Walaupun mau gosok tidak batal. Tapi ada ustaz yang mengatakan gosok gigi batal. Gosok gigi sambil minum teh es. Gosok gigi tidak batal kan? Kumur-kumur Pak Ustaz, kumur-kumur yang biasa tak batal. Tapi kumur-kumur yang mughalat yang melampau bisa batal. Mana contohnya? Sikit lagi Mas. Awal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu. Iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan. Lalu kemudian makan bersama. Makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia. Jangan lagi pandang. Jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda. Gereja tetap tegak di Mesir. Gereja paling tua, gereja Saint Catherine yang ada di bawah bukit Jabal Musa. Nabi Musa menerima wahyu naik ke atas, di bawah itu ada satu gereja, gereja Saint Catherine, Saint perempuan suci, Catherine. Dia ditekan oleh penjajahan, lari dia buatnya situ gereja. Masih ada sampai sekarang. Saya waktu naik ke atas bukit Tursina, kami tengok, loh kok ada gereja di bawah? Ini gereja Saint Catherine. Seandainya Umar bin Khattab waktu itu mau, bisa diratakannya semua. Itu yang kafir-kafir itu matikan mereka semua. Dah. Mana? Islam pernah berkuasa di India. Beratus tahun Islam berkuasa di India. Orang Hindu masih tetap ada. Kalau Islam itu ekstrim, tak ada lagi Sanjay Dutt, Shahrukan, Amitabh Bachchan, udah habis itu semua udah. Islam berkuasa di Indonesia. Bumi Melayu, Kerajaan Siak Serindapura, Candi Muara Takus. Bukti. Jadi bagi orang-orang yang masih juga mengatakan kami takut kalau Islam dibangkit, nanti Islam akan membunuh kami. Islam, ente kemana aja selama ini? Ente tengok bagaimana Mesir tetap tegak berdiri. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam karena Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian Palestina yang waktu itu dipegang kuncinya oleh Kristen Ortodok dan Islam menguasai Palestina dengan damai. Dia tak mau menyerahkan kunci ini kepada tentara-tentara. Apa kata pimpinan agama Kristen Palestina? Kunci ini hanya mau aku serahkan kepada Umar bin Khattab. Dia penasaran mana Umar tuh, aku mau menengok Umar. Kalau mau kunci ini datang kemari. Umat Islam kalau mau merampas kunci itu bisa aja, tariknya udah. Tapi Umar bin Khattab bijaksana, biar aku yang datang, kata Umar. Datanglah Umar. Dibayangkan si pendeta ini akan datang pasukan berkuda dengan baju besi, dengan tombak. Tunggunya lah, berkedip-kedip mata dia menengok. Manalah Umar bin Khattab. Dari kejauhan ditengoknya onta satu ekor, ada 2 orang. Yang mana Umar bin Khattab, kata dia. 2 orang ini ganti-gantian. Kadang budaknya di atas, kadang Umar di bawah. Kadang Umar di bawah, kadang budak di atas. Dekat pintu Baitul Maqdis, giliran Umar di bawah, budaknya di atas. Tengoknya pakaian Umar biasa aja. Disangkanya Umar pakai baju kebesaran, pakai jubah sutra, pakai cincin emas, pakai naik kereta kencana, feodal. Umar tuh low profile. Tengoknya Umar. Yang mana Umar bin Khattab? Ini dia. Ini Umar bin Khattab yang menguasai dari Yaman sampai ke Palestina, sampai ke Mesir itu. Ya inilah dia. Kata mereka terkejut. Lalu kemudian Umar dipersilakan sholat di gereja tempat lahirnya Isa alaihissalam. Silakan Umar sholat. Umar tak mau. Sholat dia di depan gereja. Ini gereja, sholat dia di depan gereja.
Selesai dia sholat, orang bertanya, kenapa kau tak mau sholat di dalam gereja itu Umar? Nanti kalian tengok. Sekarang barulah orang terkagum sama Umar. Kenapa? Bekas sujud Umar sholat itu, itulah didirikan masjid sekarang namanya Masjid Umar bin Khattab. Berhadap-hadapan dengan katedral.